Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah kampung yang tidak pernah muncul di peta manapun. Kampung itu hanya dikenal lewat cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Cerita tentang tempat yang memberikan kekayaan besar dengan harga yang tidak pernah bisa ditebus. Banyak orang mengatakan bahwa siapapun yang datang mencari pesugihan di sana selalu berhasil menjadi kaya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjelaskan bagaimana kekayaan itu datang. Yang pasti, setiap malam Jumat, terdengar tangisan panjang dari arah hutan, seolah ada seseorang yang menyesali perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dan kini, seorang jurnalis muda akan memasuki kampung itu, tanpa tahu bahwa langkah pertamanya sudah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar. Rendra, seorang jurnalis investigasi berusia 27 tahun, dikenal karena keberaniannya mengungkap kasus-kasus yang tidak pernah disentuh media lain. Ia baru saja menerima laporan tentang hilangnya 4 warga dari sebuah daerah pedalaman di Jawa Timur. Laporan itu disertai satu pesan misterius dari sumber anonim. Jika ingin tahu kebenarannya, datanglah ke kampung pesugihan. Rendra awalnya mengira ini hanya isu mistis seperti yang sering ia temui, tetapi laporan hilangnya warga membuatnya tertarik. Ia memutuskan melakukan perjalanan ke desa terdekat yang kabarnya memiliki akses menuju kampung tersebut. Sesampainya di desa itu, suasana terasa berbeda. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara musik dari rumah-rumah. Setiap warga yang ia tanya tentang kampung pesugihan hanya menjawab dengan kepala tertunduk. Sebagian menutup pintu tanpa menjelaskan apapun, hanya satu orang yang mau berbicara, Pak Dharma, penjaga warung tua di ujung desa. Dengan suara rendah, ia berkata bahwa kampung pesugihan bukan tempat yang boleh didatangi sembarangan. Menurutnya, kampung itu tidak menerima tamu. Yang datang ke sana biasanya adalah orang-orang yang sudah putus asa atau sangat ambisius. Mereka datang dengan harapan mendapatkan kehidupan mewah dalam waktu singkat. Namun kampung itu selalu meminta sesuatu sebagai balasan. Pak Dharma tidak menjelaskan apa yang diminta, hanya berpesan agar Rendra tidak melanjutkan penyelidikan. Tetapi sebagai jurnalis, larangan justru membuat Rendra semakin penasaran. Malam itu, Rendra menginap di rumah kosong yang disewakan warga. Saat mengecek ulang catatan dan peta yang ia buat sendiri, tiba-tiba ia mendengar ketukan pelan di jendela. Ketika ia membuka tirai, tidak ada siapapun, hanya selembar kertas basah hujan yang tertempel di kaca. Di atas kertas itu tertulis, "Jika ingin kembali, jangan masuk hutan setelah matahari terbenam." Tulisan itu membuat Rendra gelisah, tapi ia menegaskan bahwa pekerjaannya tidak bisa berhenti hanya karena peringatan-peringatan misterius. Ia memutuskan menelusuri hutan esok pagi. Ketika pagi tiba, ia membawa kamera, perekam suara, dan tas kecil. Jalur masuk menuju hutan dipenuhi pepohonan besar yang hampir menutup langit. Udara lembab, dan suara serangga menggema di antara batang-batang gelap. Setelah berjalan sekitar 1 jam, ia menemukan sebuah gapura bambu tua tanpa papan nama. Di belakangnya tampak deretan rumah kayu yang tampak rapi namun sunyi. Kampung itu terlihat seperti kampung biasa, tidak menakutkan seperti cerita warga. Rendra melangkah masuk, namun ia segera menyadari satu hal aneh. Tidak ada suara apapun. Tidak ada ayam, tidak ada angin, tidak ada percakapan. Seakan kampung itu membungkus dirinya dalam keheningan yang tidak wajar. Lalu ia melihat satu rumah dengan pintu terbuka sedikit. Di dalamnya tampak seorang perempuan tua sedang duduk menatap pintu, seolah menunggunya. Perempuan itu tersenyum samar dan berkata, "Selamat datang. Kamu pasti datang untuk mencari kebenaran." Rendra duduk dengan hati-hati. Perempuan itu mulai bercerita bahwa kampung mereka memang tempat orang mencari pesugihan. Tetapi bukan mereka yang menawarkan. Justru orang-orang dari luar yang datang dengan permintaan aneh, ingin kaya tanpa bekerja, ingin hidup mewah tanpa usaha. Beberapa di antaranya berhasil mendapat apa yang mereka mau. Tetapi semuanya harus memenuhi satu syarat, mereka harus kembali ke kampung ini setidaknya sekali dalam sebulan. Jika tidak, permintaan mereka otomatis dibatalkan, dan segala yang pernah mereka dapatkan akan hilang dalam cara yang sulit dijelaskan. Rendra mencoba meminta detail tentang orang-orang yang hilang, tetapi perempuan itu hanya menggeleng. Jika seseorang menghilang di kampung ini, katanya, maka itu bukan hilang. Mereka hanya sedang menagih apa yang pernah dijanjikan. Rendra tidak mengerti maksudnya. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, perempuan itu menunjuk ke arah luar. Sudah sore. Kamu harus pergi sebelum matahari terbenam. Rendra melirik jam di tangannya. Benar, tanpa sadar waktu berjalan begitu cepat. Ketika ia hendak turun dari rumah itu, ia mendengar suara seperti bisikan, pelan, panjang, dan seolah berasal dari balik pepohonan. Perempuan itu menutup pintu pelan dan berkata, "Itu suara mereka yang pernah membuat perjanjian." Rendra mempercepat langkah menuju hutan.
Tetapi semakin ia berjalan, semakin suara itu terdengar jelas, seperti memanggil namanya. Saat ia menoleh, jalan setapak yang tadi ia lalui tidak lagi terlihat. Yang ada hanya pohon-pohon tinggi yang terlihat berubah posisi. Malam ketika sosok tanpa bayangan itu memanggil nama Rafin menjadi titik awal dari rangkaian kejadian yang mengguncang seluruh desa Baranok. Sejak saat itu, Rafin tidak lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia merasakan seakan seseorang, orang atau makhluk, berjalan mengelilingi rumah mereka. Pagi setelah malam mencekam keesokan harinya, Rafin duduk di beranda dengan mata lelah. Kakeknya datang membawa secangkir teh panas. Kau melihatnya? Bukan? Tanya sang kakek pelan. Rafin mengangguk. Apapun itu, memanggil namaku. Dari mana ia tahu namaku? Kakeknya menatap tajam. Itu bukan pertanyaan yang seharusnya kau tanyakan. Yang penting sekarang adalah, jangan pernah menanggapi suara itu. Makhluk itu meniru suara manusia untuk membuatmu membuka pintu atau mendekat. Rafin menelan ludah. Apa yang terjadi kalau aku menanggapinya? Kakeknya tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, ada alasan kenapa beberapa orang hilang. Soran, penjaga desa, mulai curiga teman masa kecil Rafin. Soran, mendatangi rumahnya pada siang hari. Aku menemukan jejak aneh di sekitar bukit. Sama seperti yang kau lihat di kandang domba. Katanya, ia menunjukkan foto jejak itu. Panjang, dalam, tetapi tidak memiliki bentuk jari atau cakaran. Jejak itu seperti kombinasi antara pijakan berat dengan langkah yang tidak stabil. Jejak itu menuju ke desa, lalu berhenti di depan rumahmu, ucap Soran lirih. Rafin terdiam. Ia tahu suara yang memanggilnya semalam bukan sekadar suara. Malam keempat, makhluk itu mulai mendekati senja turun lebih cepat dibanding hari-hari sebelumnya. Seolah langit ingin memberi peringatan. Kabut mulai membentuk selimut tipis di jalanan desa. Semua penduduk menutup pintu sebelum suara azan dari masjid kecil berhenti bergema. Namun ada satu hal berbeda malam itu. Suara langkah kaki terdengar lebih jelas. Rafin duduk di ruang tamu bersama ibunya dan kakeknya. Lampu minyak menyala redup. Rumah yang biasanya hangat terasa dingin seperti berada di dalam gua. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Seseorang mengetuk pintu, namun ketukan itu bukan seperti seseorang mengetuk menggunakan tangan. Bunyi itu berat, seolah sesuatu menekan pintu dengan telapak yang sangat besar. Ibu Rafin langsung memeluk dirinya sendiri. Wajahnya pucat. Kakek Rafin berbisik, jangan jawab. Jangan bergerak. Ketukan berhenti. Beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Namun kali ini bukan ketukan. Suara itu memanggil dari balik pintu dengan suara yang sama persis seperti suara ayah Rafin. Rafin, bukakan pintunya. Ayah butuh bantuan. Rafin terpaku. Suaranya mirip, sangat mirip dengan ayahnya, tetapi ayah Rafin sedang berada di rumah sakit desa. Jangan tertipu, bisik kakeknya. Makhluk itu bisa meniru siapa saja. Suara itu semakin mendesak. Rafin, cepat, ayahmu terluka. Nada suara itu tidak punya emosi manusia. Tidak panik, tidak sakit. Hanya pura-pura. Rafin memejamkan mata sambil menahan napas. Ia merasa makhluk itu berdiri tepat di sebalik pintu. Diam, diamlah, pikirnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu hilang. Tidak ada lagi langkah kaki, tidak ada lagi suara memanggil. Namun ketegangan belum berakhir. Suara di ATAP beberapa jam setelah pintu tidak lagi diketuk, terdengar suara dari atas rumah. Tuk, tuk, tuk. Suara itu bergerak perlahan dari satu sudut ke sudut lain, seolah sesuatu berjalan di atap. Menunggu waktu yang tepat untuk turun, Ibu Rafin menangis pelan. Kakeknya berdoa tanpa suara. Rafin memegang lampu minyak erat-erat. Ia tidak berani melihat ke atas. Setelah lama diam, suara itu lenyap seperti tidak pernah ada. Pagi berikutnya, ada yang berubah saat matahari muncul. Rafin keluar rumah. Ia terkejut melihat sesuatu menempel di dinding luar rumahnya, bekas goresan panjang, seperti bekas gesekan benda keras atau kuku, namun tidak menyerupai hewan apapun, dan tepat di bawah bekas goresan itu, tanah terlihat seperti terbakar. Soran datang dan berkata pelan, Rafin, aku rasa makhluk itu mencari seseorang. Dan jejaknya mengarah ke rumahmu setiap malam. Apa ada sesuatu yang kau lakukan? Sesuatu yang memanggilnya? Rafin menggeleng. Ia tidak ingat melakukan apapun, namun Soran menatapnya dengan wajah tegang. Kau menyebut namanya 3 hari lalu. Di dekat bukit. Rafin membeku. Ia lupa. Ia benar-benar lupa bahwa ia pernah mengucapkan kata terlarang itu. Rafin, kata Soran, menurut kepercayaan desa, jika seseorang memanggil namanya, dia akan datang, sampai orang itu muncul di hadapannya.
Kata-kata itu membuat Rafin merasa dingin dari kepala hingga kaki. Malam kelima, makhluk itu memperlihatkan DRI malam kembali turun, dan kali ini, ketenangan terasa jauh lebih mengancam. Rafin tidak bisa tidur. Ia menunggu di dekat jendela, meski kakeknya melarang, tapi ia harus tahu. Ia harus melihat sendiri apa yang mengejarnya. Saat tengah malam, kabut mulai menebal. Lalu, suara itu datang lagi, bukan ketukan, bukan langkah kaki, tetapi desahan napas berat. Tepat di luar jendela, Rafin mengintip perlahan dari celah tirai di tengah kabut. Ia melihat sosok tinggi membungkuk, seolah tubuhnya terlalu panjang untuk berdiri tegak. Kulitnya tampak gelap, seperti terbakar. Tubuhnya bergerak lambat, namun sangat jelas, dan ketika sosok itu mendongak ke arah jendela, Rafin melihat wajahnya. Wajah itu tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya terlihat, seperti bayangan dengan permukaan bergetar halus, seolah tidak memiliki bentuk tetap. Namun satu hal paling menakutkan dari makhluk itu adalah matanya yang bersinar sangat redup, seolah berasal dari bara, dan untuk pertama kalinya, makhluk itu tidak hanya memanggil, ia berbicara. Rafin, aku sudah menemukanmu, Rafin. Menjatuhkan lampu minyak, dan seluruh rumah langsung panik. Makhluk itu berdiri hanya beberapa langkah dari jendela, dan dari sinilah teror sesungguhnya dimulai. Makhluk yang berdiri beberapa langkah dari jendela itu membuat seluruh tubuh Rafin gemetar tanpa bisa dikendalikan. Ia baru benar-benar sadar bahwa apapun yang dipanggil desa itu sebagai Kifn, kini berdiri tepat di depannya. Tidak lagi sekadar bayangan atau suara, tetapi wujud nyata. Rafin mundur dengan napas tersengal. Lampu minyak yang jatuh memadamkan cahaya di ruangan, menyisakan kegelapan pekat. Ibunya menahan teriakan, sementara kakeknya segera menutup tirai dengan gerakan cepat. Menunduk, bisik sang kakek. Jangan memandang matanya. Rafin gemetar. Dia melihatku, justru itu, seru kakeknya tanpa meninggikan suara. Kalau kau menatap terlalu lama, kau bisa terpanggil keluar, tanpa sadar. Di luar, suara makhluk itu berubah menjadi suara mengerang rendah, seperti seseorang menarik napas hangat dalam lalu melepaskannya perlahan. Kemudian, senyap total, tidak ada langkah, tidak ada suara, hanya keheningan yang menekan. Setelahnya, suara yang meniru, tapi tidak semporna. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan. Rafin mencoba menenangkan diri ketika tiba-tiba, tok, 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 ketukan di pintu belakang terdengar. Kali ini, suara yang keluar terdengar seperti suara Soran. Sahabat Rafin, Rafin, buka. Aku butuh bantuan. Ibunya langsung menangis. Rafin tahu ini bukan Soran. Terlalu tenang, terlalu datar, tidak ada getar suara manusia yang normal. Kakeknya berbisik keras, itu meniru suara siapapun yang kau percaya. Jangan tertipu. Namun makhluk itu terus mengetuk, kini lebih keras, lebih menuntut. Rafin, aku tahu kau di dalam, cepat buka. Ketukan itu tiba-tiba berhenti, lalu terdengar suara menyeret pelan, seperti tubuh berat sedang meluncur melewati dinding rumah. Kemudian senyap kembali. Keluarga itu tidak tidur semalaman. Saat fajar menyentuh desa, Rafin membuka pintu perlahan. Udara pagi yang dingin terasa segar, berbeda jauh dari hawa malam sebelumnya. Namun di halaman belakang, Rafin melihat sesuatu yang membuat bulunya merinding. Jejak panjang menyusuri tanah, seolah makhluk itu menyeret kaki besar. Tanah di beberapa titik menghitam seperti terbakar halus. Goresan di dinding bertambah, lebih dalam dan lebih terarah. Seperti makhluk itu sedang mencari celah untuk masuk. Soran berlari dari kejauhan menuju rumah Rafin. Aku mendengar sesuatu semalam, katanya tanpa basa. Basi. Apakah dia datang ke rumahmu lagi? Rafin mengangguk pelan. Soran menatap goresan di dinding lalu menelan ludah. Ini makin parah. Makhluk itu sudah mengincar rumah ini. Rafin bertanya, apa tidak ada cara untuk membuatnya berhenti mengejar? Soran memalingkan wajah. Ada, tapi berbahaya. Rafin menunggu. Di bukit ada tempat tua, semacam reruntuhan batu. Menurut para tetua, makhluk itu muncul dari sana. Jika seseorang pernah memanggilnya, dia harus mengembalikan apa yang sudah terikat. Rafin mengerutkan kening. Apa yang terikat? Perhatiannya, jawab Soran. Makhluk itu tidak mengejar semua orang. Hanya mereka yang tanpa sengaja memanggil. Rafin langsung merasa sesak. Ia sadar, ia yang menyebut namanya di bukit. Ritual yang dihindari para tetewa. Soran mengajak Rafin menemui para tetua desa. Mereka berkumpul di rumah kakeknya. Suasana tegang tergambar di wajah para sesepuh. Salah satu tetua, pria tua yang jarang bicara, menatap Rafin lama. Kau membuatnya memperhatikanmu, katanya pelan. Dan perhatian itu harus dilepas. Rafin menelan ludah. Apa yang harus kulakukan? Tetua itu menghela napas, kau harus pergi ke tempat ia berasal.
Keruntuhan di puncak bukit. Di sana, kau harus mengucapkan kalimat permohonan untuk memutus panggilannya. Raffin terkejut. Aku, pergi ke bukit itu? Saat makhluk itu mengejarku, tetua lain menimpali, jika kau tidak melakukannya, ia akan datang setiap malam. Dan setiap malam ia akan semakin dekat. Raffin menggenggam tangan, kalau begitu, aku akan pergi malam ini. Namun semua tetua menolak, jangan. Itu bukan waktu yang tepat, kata salah satu tetua. Pergilah sebelum senja, saat makhluk itu masih jauh dari desa. Raffin setuju, meskipun rasa takut menekan dadanya, Soran menemani Raffin menuju bukit. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah lembab. Desa terlihat semakin kecil di kejauhan, sementara jalur menuju puncak semakin berliku. Menurut cerita, kata Soran sambil berjalan, makhluk itu dulu muncul karena seseorang di masa lalu melakukan kesalahan yang sama seperti kau. Mengucapkan namanya di tempat ini. Raffin terdiam, ia tidak tahu seberapa besar kesalahannya sampai ia berada di sini. Ketika mereka sampai di dekat puncak bukit, kabut tipis mulai muncul, tanda yang tidak biasa untuk waktu sore. Aneh, gumam Soran. Kabut seharusnya turun malam. Raffin menegang. Kau pikir, dia sudah di sini? Soran menggeleng. Tidak mungkin. Matahari belum tenggelam. Namun pikirannya berubah ketika mereka tiba di dekat reruntuhan, karena bau tanah terbakar mulai tercium, bekas jejak panjang terlihat di antara bebatuan, dan suara seperti napas berat terdengar samar di kejauhan. Raffin merasakan bulu kuduknya berdiri. Soran, aku rasa kita tidak sendirian. Soran meraih lengan Raffin, cepat lakukan apa yang diminta tetua. Raffin berdiri di tengah lingkaran batu tua, ia mengingat kalimat yang diajarkan tetua. Aku tidak memanggilmu. Aku tidak memintamu datang. Kembalilah ke tempatmu tanpa mengikuti. Ia mengucapkannya perlahan, lalu mengulanginya, namun kabut semakin tebal dan suara napas itu semakin dekat. Ketika Raffin mengucapkan kalimat itu untuk ketiga kalinya, sesuatu bergerak di balik kabut. Soran mencengkeram bahu Raffin. Raffin, kita harus pergi. Sekarang. Dan sebelum Raffin bisa menoleh, makhluk itu muncul setengah tubuh dari kabut, lebih jelas dari semua yang pernah ia lihat. Kini Raffin tahu, makhluk itu tidak hanya memperhatikannya, makhluk itu mengikutinya. Kabut di bukit semakin tebal, menyelimuti Raffin dan Soran seolah dunia di sekitar mereka hilang. Hanya reruntuhan batu tua yang terlihat samar. Suara napas berat itu terdengar lebih jelas, menembus keheningan sore yang dingin. Raffin bisa merasakan getaran udara setiap kali makhluk itu bergerak. Pertemuan langsung dengan KIFN makhluk itu mulai muncul dari kabut, tubuhnya gelap dan bergetar halus seperti bayangan yang hidup. Mata redupnya menatap Raffin tanpa berkedip. Sosoknya tinggi, tubuhnya melengkung dengan cara yang tidak manusiawi. Napasnya terdengar berat, tapi tidak ada suara langkah. Raffin tahu makhluk itu melayang atau meluncur. Raffin bergetar, tetapi mengingat perkataan tetua, jangan lari. Jangan lihat matanya terlalu lama. Ucapkan kalimatmu dengan tenang. Dengan suara gemetar, Raffin mengucapkan kalimat itu lagi. Aku tidak memanggilmu. Aku tidak memintamu datang. Kembalilah ke tempatmu tanpa mengikuti. Makhluk itu berhenti sejenak, seolah mendengar, lalu perlahan menggerakkan tubuhnya ke arah Raffin. Ia menunduk, tubuhnya lebih menekan udara di sekitar. Soran menggenggam tangan Raffin, menahan dirinya sendiri dari panik. Tanda-tanda Ifrit menguji KIKWATAN makhluk itu kemudian menimbulkan tanda yang jelas. Angin tiba-tiba berputar kencang di sekitar reruntuhan, tapi tanpa membahayakan mereka. Kabut semakin tebal, menyelimuti kaki Raffin dan Soran. Suara desahan muncul dari arah yang berbeda, menimbulkan rasa bingung dan takut. Raffin berusaha tetap tenang. Ia mengulang kalimat itu 3 kali lagi. Setiap kali suara makhluk itu meniru nada manusia, tapi tidak sempurna. Terdengar serak dan berat. Makhluk itu seakan menguji tekad Raffin, menunggu apakah ia akan panik atau mundur. Kesadaran Raffin dalam hatinya, Raffin menyadari satu hal penting. Makhluk itu mengikuti karena rasa takut dan ketidakpastian manusia. Jika ia menunjukkan ketakutan yang berlebihan, KIFN akan semakin dekat. Tetapi jika ia tegas, mengucapkan kalimat permohonan dengan keyakinan, makhluk itu bisa dikembalikan ke tempat asalnya. Raffin menarik napas panjang. Ia membayangkan kabut itu sebagai energi yang bisa ia kendalikan dengan suara dan keyakinannya. Satu kalimat, satu kali lagi, dengan seluruh keberanian yang ia miliki. Momen KRITS makhluk itu mendekat. Matanya yang redup menyala lebih tajam. Napasnya terdengar berat di telinga Raffin, tapi Raffin tidak mundur. Ia berdiri tegak,
menatap tubuhnya sendiri di antara kabut, dan mengucapkan kalimat itu dengan suara yang lebih lantang dari sebelumnya. Aku tidak memanggilmu. Aku tidak memintamu datang. Kembalilah ke tempatmu tanpa mengikuti. Saat kalimat itu selesai, udara di sekeliling mereka seperti berhenti bergerak, kabut berputar cepat, kemudian menipis perlahan. Makhluk itu, Kievan, menatap Ravin sejenak, lalu tubuhnya bergetar hebat, sebelum perlahan menghilang ke dalam kabut. Soran menepuk bahu Ravin, terkejut dan lega. Dia pergi, dia benar-benar pergi. Ravin menunduk, merasakan tubuhnya lelah tetapi lega. Ia menyadari, keberanian, keyakinan, dan kalimat permohonan adalah satu-satunya cara menghadapi makhluk itu. Hari berikutnya, damai kembali di desa ketika mereka kembali ke desa. Penduduk menyadari kabut tebal malam sebelumnya lenyap. Suasana kembali tenang. Ravin menceritakan semuanya kepada kakek dan tetua desa, yang mengangguk pelan. Kau berhasil, kata kakek Ravin. Bukan semua orang bisa menghadapi Kievan dan tetap tegar. Kau membuktikan bahwa manusia bisa mengatasi ketakutannya sendiri. Ravin tersenyum lelah, tapi hatinya masih gemetar. Ia tahu legenda Ifrit, Kievan, bukan sekadar cerita. Makhluk itu nyata, tetapi dengan keberanian dan pengetahuan, manusia bisa melindungi diri dari ancamannya. Soran menambahkan, jangan lupa, ini pelajaran bagi kita semua. Tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Dan yang paling penting, jangan pernah memanggil sesuatu yang tidak kau pahami. Cerita Ravin dan Kievan mengajarkan bahwa legenda Ifrit di Kurdistan bukan sekadar dongeng. Ada makhluk yang bisa nyata bagi mereka yang tidak berhati-hati, tetapi dengan pengetahuan, keberanian, dan keyakinan, manusia dapat melindungi diri dan menghadapi kegelapan tanpa menyerah pada ketakutan. Dan itulah bagaimana kisah nyata Ifrit Kievan, 2025, mengguncang desa Baranuk, serta mengajarkan satu pelajaran penting. Hormat terhadap legenda bisa menyelamatkan nyawa setelah malam yang menegangkan di bukit. Kehidupan di desa Baranuk perlahan kembali normal. Domba-domba kembali tenang, angin bergerak seperti biasa, dan kabut tidak lagi menebal secara misterius. Namun, cerita tentang Ravin dan Kievan tidak pernah benar-benar hilang. Penduduk desa kini lebih berhati-hati dengan tradisi dan legenda lama. Mereka memahami satu hal penting. Legenda Ifrit bukan sekadar kisah menakutkan, melainkan peringatan nyata bagi manusia untuk menghormati alam dan batasan yang tidak terlihat. Ravin sendiri berubah. Ia tidak lagi meremehkan cerita rakyat. Ia mulai menghormati ritual lama, belajar dari para tetua, dan bahkan membantu mengajarkan generasi muda tentang bahaya memanggil hal-hal yang tidak dipahami. Soran juga tetap menjadi teman setia. Ia memastikan bahwa siapapun yang mendekati Bukit Tua selalu memahami risiko dan cara aman untuk menjaga diri. Satu. Legenda Ifrit ada dasarnya. Kisah Kievan mengingatkan kita bahwa beberapa legenda memang terinspirasi dari pengalaman nyata. Makhluk seperti Ifrit dikatakan muncul karena ketidaktahuan atau kesalahan manusia, bukan sekadar imajinasi. 2. Ketakutan bisa menjadi bahaya. Ravin hampir menjadi korban karena ketakutan dan ketidaktahuan. Menghadapi kegelapan dengan keberanian dan pengetahuan adalah kunci bertahan hidup. 3. Hormat pada tradisi dan tetua-tetua desa memberikan pedoman penting yang menyelamatkan Ravin. Mengabaikan nasihat mereka bisa berakibat fatal. 4. Kalimat permohonan adalah perlindungan dalam cerita ini. Keberhasilan Ravin menghadapi Kievan bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kalimat permohonan yang diucapkan dengan tegas dan keyakinan. Ini menekankan bahwa ilmu dan keberanian lebih kuat daripada rasa takut. 5. Kisah ini tidak hanya horor meskipun menegangkan. Inti cerita Kievan adalah pembelajaran tentang kehati-hatian, tanggung jawab, dan menghormati yang tidak terlihat. Dengan memahami batasan, manusia bisa hidup aman tanpa mengganggu dunia gaib. Sejak kejadian itu, desa Baranuk tetap damai. Penduduk belajar untuk hidup selaras dengan alam, mengikuti aturan lama, dan tidak meremehkan peringatan para tetua. Ravin tetap ingat malam itu. Saat ia berdiri di reruntuhan bukit, berhadapan langsung dengan makhluk yang selama ini hanya terdengar dalam cerita rakyat. Ia tahu, ketakutan bisa membuat seseorang hilang, tetapi keberanian dan keyakinan dapat membawanya kembali. Dan itulah kisah nyata Ifrit Kievan, 2025, kisah yang mengguncang desa, yang menegaskan bahwa legenda lama tidak pernah sekadar legenda. Malam ketika sosok tanpa bayangan itu memanggil nama Ravin menjadi titik awal dari rangkaian kejadian yang mengguncang seluruh desa Baranuk. Sejak saat itu, Ravin tidak lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia merasakan seakan seseorang, orang atau makhluk, berjalan mengelilingi rumah mereka. Pagi setelah malam mencekam keesokan harinya, Ravin duduk di beranda dengan mata lelah. Kakeknya datang membawa secangkir teh panas. Kau melihatnya, bukan? Tanya sang kakek pelan. Ravin mengangguk.
apapun itu, memanggil namaku. Dari mana ia tahu namaku? Kakeknya menatap tajam. Itu bukan pertanyaan yang seharusnya kau tanyakan. Yang penting sekarang adalah, jangan pernah menanggapi suara itu. Makhluk itu meniru suara manusia untuk membuatmu membuka pintu atau mendekat. Raffin menelan ludah. Apa yang terjadi kalau aku menanggapinya? Kakeknya tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, ada alasan kenapa beberapa orang hilang. Soran, penjaga desa, mulai cewerigia teman masa kecil Raffin. Soran, mendatangi rumahnya pada siang hari. Aku menemukan jejak aneh di sekitar bukit. Sama seperti yang kau lihat di kandang domba. Katanya, ia menunjukkan foto jejak itu. Panjang, dalam, tetapi tidak memiliki bentuk jari atau cakaran. Jejak itu seperti kombinasi antara pijakan berat dengan langkah yang tidak stabil. Jejak itu menuju ke desa, lalu berhenti di depan rumahmu, ucap Soran lirih. Raffin terdiam. Ia tahu suara yang memanggilnya semalam bukan sekadar suara. Malam keempat, makhluk itu mulai mendekati senja turun lebih cepat dibanding hari-hari sebelumnya. Seolah langit ingin memberi peringatan. Kabut mulai membentuk selimut tipis di jalanan desa. Semua penduduk menutup pintu sebelum suara azan dari masjid kecil berhenti bergema. Namun ada satu hal berbeda malam itu. Suara langkah kaki terdengar lebih jelas. Raffin duduk di ruang tamu bersama ibunya dan kakeknya. Lampu minyak menyala redup. Rumah yang biasanya hangat terasa dingin seperti berada di dalam gua. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Seseorang mengetuk pintu, namun ketukan itu bukan seperti seseorang mengetuk menggunakan tangan. Bunyi itu berat, seolah sesuatu menekan pintu dengan telapak yang sangat besar. Ibu Raffin langsung memeluk dirinya sendiri. Wajahnya pucat. Kakek Raffin berbisik, jangan jawab. Jangan bergerak. Ketukan berhenti. Beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi, namun kali ini bukan ketukan. Suara itu memanggil dari balik pintu dengan suara yang sama persis seperti suara ayah Raffin. Raffin, bukakan pintunya. Ayah butuh bantuan. Raffin terpaku. Suaranya mirip, sangat mirip, dengan ayahnya, tetapi ayah Raffin sedang berada di rumah sakit desa. Jangan tertipu, bisik kakeknya. Makhluk itu bisa meniru siapa saja. Suara itu semakin mendesak. Raffin, cepat, ayahmu terluka. Nada suara itu tidak punya emosi manusia. Tidak panik, tidak sakit. Hanya pura-pura. Raffin memejamkan mata sambil menahan napas. Ia merasa makhluk itu berdiri tepat di sebalik pintu. Diam. Diamlah, pikirnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu hilang. Tidak ada lagi langkah kaki. Tidak ada lagi suara memanggil. Namun ketegangan belum berakhir. Suara di ATAP beberapa jam setelah pintu tidak lagi diketuk. Terdengar suara dari atas rumah. Tuk, tuk, tuk. Suara itu bergerak perlahan dari satu sudut ke sudut lain, seolah sesuatu berjalan di atap. Menunggu waktu yang tepat untuk turun, Ibu Raffin menangis pelan. Kakeknya berdoa tanpa suara. Raffin memegang lampu minyak erat-erat. Ia tidak berani melihat ke atas. Setelah lama diam, suara itu lenyap seperti tidak pernah ada. Pagi berikutnya, ada yang BRUBAH saat matahari muncul. Raffin keluar rumah. Ia terkejut melihat sesuatu menempel di dinding luar rumahnya, bekas goresan panjang. Seperti bekas gesekan benda keras atau kuku, namun tidak menyerupai hewan apapun, dan tepat di bawah bekas goresan itu, tanah terlihat seperti terbakar. Soran datang dan berkata pelan, Raffin, aku rasa makhluk itu mencari seseorang. Dan jejaknya mengarah ke rumahmu setiap malam. Apa ada sesuatu yang kau lakukan? Sesuatu yang memanggilnya? Raffin menggeleng, ia tidak ingat melakukan apapun, namun Soran menatapnya dengan wajah tegang. Kau menyebut namanya 3 hari lalu. Di dekat bukit. Raffin membeku. Ia lupa. Ia benar-benar lupa bahwa ia pernah mengucapkan kata terlarang itu. Raffin, kata Soran, menurut kepercayaan desa, jika seseorang memanggil namanya, dia akan datang, sampai orang itu muncul di hadapannya. Kata-kata itu membuat Raffin merasa dingin dari kepala hingga kaki. Malam kelima, makhluk itu memperlihatkan DRI malam kembali turun, dan kali ini, ketenangan terasa jauh lebih mengancam. Raffin tidak bisa tidur. Ia menunggu di dekat jendela, meski kakeknya melarang, tapi ia harus tahu. Ia harus melihat sendiri apa yang mengejarnya. Saat tengah malam, kabut mulai menebal. Lalu, suara itu datang lagi, bukan ketukan, bukan langkah kaki, tetapi desahan napas berat, tepat di luar jendela. Raffin mengintip perlahan dari celah tirai di tengah kabut. Ia melihat sosok tinggi membungkuk, seolah tubuhnya terlalu panjang untuk berdiri tegak. Kulitnya tampak gelap, seperti terbakar. Tubuhnya bergerak lambat, namun sangat jelas, dan ketika sosok itu mendongak ke arah jendela,
Rafin melihat wajahnya, wajah itu tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya terlihat, seperti bayangan dengan permukaan bergetar halus, seolah tidak memiliki bentuk tetap. Namun satu hal paling menakutkan dari makhluk itu adalah matanya yang bersinar sangat redup, seolah berasal dari bara, dan untuk pertama kalinya, makhluk itu tidak hanya memanggil, ia berbicara. Rafin, aku sudah menemukanmu, Rafin. Menjatuhkan lampu minyak, dan seluruh rumah langsung panik. Makhluk itu berdiri hanya beberapa langkah dari jendela, dan dari sinilah teror sesungguhnya dimulai.